Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, teman-teman, kita kali ini akan bahas satu nasihat untuk kita semua. Nasihat yang berkaitan tentang kesehatan, dan ini adalah kegiatan keseharian kita yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan ternyata di balik itu semua, aktivitas kita semua, kalau misalkan mengikuti sunnah Nabi, maka ya Masya Allah, semua masalah itu selesai. Ya, bahkan di sini ada judul seorang dokter Eropa berkata, dokter ahli ya, jika semua manusia mengamalkan 3 sunnah saja, yaitu sunnah makan, sunnah di kamar mandi, dan sunnah tidur, maka seharusnya saya berhenti menjadi dokter. Karena kenapa? Karena pasti tidak ada satu pasien pun. Kenapa? Semuanya pada sehat. Loh, kenapa semua pada sehat? Ya karena dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka di balik sunnah itu ada kejayaan. 3 sunnah saja. Yang pertama sunnah makan. Ini kerjaan kita kan, setiap hari pasti kita makan. Sunnah di kamar mandi pasti kita ke kamar mandi tiap hari. Dan juga sunnah tidur, dan kita pasti tidur tiap hari. Lalu apa saja ya, contoh-contoh sunnah-sunnah yang ada di dalam makan, mandi, dan juga sunnah tidur. Oke, inilah baik, kita akan bahas satu persatu secara singkat dan jelas insya Allah. Ya, yang pertama yaitu dalam hal buang air besar atau BAB ya. Buang air besar itu tentunya duduk ya. Berisiko tinggi terkena wasir atau ambeien ketika BAB itu mungkin berdiri, enggak mungkin juga berdiri ya, atau misalkan duduk ya. Nah, BAB jongkok itu lebih bersih ya. Pup dengan keadaan jongkok itu lebih bersih dan menyehatkan. Dan yang terpenting itu adalah sunnah. Jadi ya memang misalkan kloset yang paling mungkin nyaman, yang terbiasa dengan duduk, ya duduk enaknya ya. Kalaupun misalkan kloset yang terbaru yang duduk ya, yang terbiasa jongkok gitu. Kalau terbiasa jongkok ya lebih nyaman untuk jongkok. Dan ternyata ketika jongkok ya lebih bersih dan menyehatkan. Dan yang terpenting itu adalah sunnahnya ya. Jadi jongkok itu lebih menyehatkan, lebih nyaman. Nah, ya, dan terpenting yaitu sunnahnya. Dan memang ada keterangan bahwa buang air besar atau pup itu ya jongkok. Ya, yang kedua yaitu dalam hal pipis atau kencing ya. Ketika orang dalam melakukan kencing itu berdiri ya, atau bahkan ada yang berlari-lari ya, kalau anak kecil itu ya, maka ini akan berisiko prostat, ada batu ginjal ya. Maka ini berbahaya ketika dibiasakan ya, kalau pipis itu berdiri atau berlari atau posisi-posisi mungkin yang lain ya. Nah, tentunya yang baik gimana? Yang baik yaitu pipis atau kencing itu dengan jongkok juga ya. Kenapa jongkok? Ya, jongkok itu lebih bersih, lebih menyehatkan, dan juga tentunya ketika jongkok itu ada syaraf-syaraf, ada posisi kita yang nyaman untuk mengeluarkan air pipis itu ya, agar pastinya itu ada syaraf-syaraf, ada ruangan-ruangan dan jalur-jalur pipis itu lebih enak dan lebih nyaman. Dicoba deh. Dan yang terpenting ya itu adalah sunnahnya ya. Jadi sunnahnya yang terpenting, keyakinannya juga. Tapi kalau dipraktekkan ya lebih terasa memang ya. Ya silahkan monggo dipraktekkan ya. Ketika pipisnya dalam keadaan jongkok. Ya, yang ketiga dalam hal apa? Nah, yang ketiga yaitu ketika makan ya. Di mana atau kenapa makannya? Nah, ternyata makan ya. Ketika makan kita pakai tangan langsung ya. Ternyata enzim di tangan membantu makanan lebih mudah dicerna ketika kita makan langsung pakai tangan gitu ya. Dibanding dengan besi ya, atau sendok ya, kayu atau plastik itu yang biasa dimakan ya. Yang biasa dipakai makan maksudnya. Nah, ternyata makan dengan tangan itu lebih bersih, fitrah dan menyehatkan ya.
Dan juga yang pasti ada enzim-enzim, yaitu untuk mempercepat larutnya makanan itu ke dalam mulut kita, terus setelah itu masuk ke dalam perut kita langsung dicerna, dan ternyata enzim yang ada di tangan kita itu mempercepat prosesnya ya. Maka makan dengan tangan lebih bersih juga, fitrah juga, dan menyehatkan lebih leluasa ya. Dan yang terpenting itu adalah ya sunnahnya ya. Jadi di balik sunnah itu ada kejayaan. Jadi kita melaksanakan untuk sunnahnya. Ya, kalaupun ya memang sunnah itu sebenarnya untuk kenyamanan kita juga sebagai manusia yang Allah ciptakan, yang memang Allah memerintahkan, sunnahkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk melaksanakan itu, ya enak, nyaman, dilaksanakan, diamalkan oleh hamba-hambanya ya, oleh umat Nabi. Oke, selanjutnya dalam hal apa yang keempat? Ya, masih tetap makan ya, posisi ya, makan dan minum. Makan dan minum ya tentunya kan sunnahnya adalah apa? Duduk ya. Makan dan minum berdiri dapat mengganggu pencernaan, bahkan bisa berpenyakit ya ke dalam perut kita, karena posisi kondisinya dan yang memang ya tidak baik, kurang pantas, dan ternyata itu akan mengganggu juga kesehatan, yaitu mengganggu pencernaan. Maka makan dan minum tentunya kita harus duduk. Nah, dengan duduk itu akan lebih santun, menyehatkan, lebih baik gitu. Dan yang lebih terpenting lagi itu adalah sunnah gitu ya. Ya, makan dan minum posisinya, kondisinya duduk. Ya, mau duduk di bawah misalkan ya, lesehan langsung di lantai, ataupun misalkan duduk di kursi. Karena ketika posisi duduk itu ya ada penelitian bahwa ketika duduk ya memang nyaman juga untuk makan, untuk minum ya, dan menyehatkan juga. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima ya, masih makan juga ya. Ya, makan di kursi, nah masih kurang menyehatkan. Nah, ternyata makan di kursi masih kurang menyehatkan. Maka mana yang lebih menyehatkan, lebih baik, lebih nyaman? Yaitu dengan duduk di lantai. Tubuh akan membagi perut itu menjadi 3 ruang. Yang pertama ruang udara, makanan, dan air. Dan yang terpenting itu adalah sunnahnya ya. Ya, duduknya mungkin di lantai ya, dengan mengangkat satu kaki ya. Kaki kiri menempel ke lantai, dan kaki kanan mungkin agak diangkat sedikit ya, lebih nyaman. Duduk posisinya juga, dan itu akan nyaman dalam kondisi duduk, makan dalam kondisi duduk. Dan yang terpenting juga itu adalah ya memang sunnah Nabi mengajarkan kita makan ya di bawah ya, bareng-bareng, apalagi berjamaah bersama-sama. Wah, indahnya. Oke, yang selanjutnya dalam hal apa? 6, yaitu cara makannya. Kan masalah kalau cara makan tadi duduk ya, tidak berdiri, pakai tangan. Nah, ternyata ini banyak juga membahas makan. Nah, makannya itu yaitu makan buah setelah makan. Biasanya ya, kebiasaan makan buahnya setelah makan, atau cuci mulut lah bahasanya. Itu ternyata kurang bagus bagi lambung, kurang baik. Kenapa? Ya karena setelah makan baru makan buah. Jadi yang tercerna duluan bukan buahnya, tapi makanannya gitu. Terus juga karena ada reaksi asam, maka buahnya itu tidak berguna, tidak bermanfaat gitu ya. Nah, yang sehat itu apa? Gimana? Yang sehat adalah makan buah sebelum makan. Jadi buah dulu sebelum makan apapun, sebelum makan besar ya. Yang itu akan dapat membantu melicinkan saluran pencernaan dan membuatnya lebih siap. Dan juga yang terpenting itu adalah sunnah. Oke ya. Jadi makan buah dulu, dan memang sunnahnya itu setelah sebelum makan yang gede-gede. Nah, sebelum makan yang berat-berat ya, makan nasi atau makan apapun ya, awalnya diawali dengan makan buah dulu ya, biar buah itu lebih awal, lebih cepat dicernanya. Nah, dan itu pasti dan yakin akan menyehatkan. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 7, tentang tidur. Nah, tidur waktunya ya tidak terlalu malam, mungkin tidak lewat dari jam 11 malam ya, setelah sholat juga gitu ya. Terus posisinya juga, posisi tengkurap ya dalam tidur itu tidak bagus untuk kesehatan, mungkin engap ya, engap kan. Bahkan itu tidurnya setan. Maka bagaimana tidurnya Nabi ya? Yaitu tidurnya itu menghadap ke arah kanan, lebih menyehatkan. Jadi kita miring ke arah kanan,
itu akan lebih enak, lebih nyaman ketika tidur ya. Dan yang terpenting itu juga adalah sunnahnya ya. Baik ya, baiklah, itu sunnah 3 hal yang biasa kita lakukan ya: buang air besar atau pup ya, terus juga buang air kecil ya atau pipis, kencing, dan juga ketika makan ya, terus juga ketika tidur. Nah, ini adalah adab-adab dalam kehidupan kita yang semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik gitu ya. Dalam hal makan, makanannya bergizi secukupnya, caranya duduk berjamaah gitu ya. Juga hal tidur ya, tidur tidak terlalu lama, tidak terlalu sebentar juga ya, sedang-sedang saja lah gitu ya. Posisinya gitu kan, posisinya ya tengkurap kurang bagus tapi kita miring ke kanan, baiknya lagi miring ke kiblat. Oke, mungkin ini yang bisa dibahas ya. Ada kejayaan di balik sunnah Rasulullah SAW yang bisa kita ambil hikmah dan maknanya. Semoga bermanfaat untuk yang menyampaikan dan juga untuk teman-teman sekalian. Dan juga semoga kita panjang umur, diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melaksanakan ya, tidur nyenyak, nyaman, makan juga enak, nyaman, bervitamin, berkah, dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan. Ya, thank you, terima kasih, syukron, hatur nuhun. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.